Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi, bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi ana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, hadirin rahimakumullah. Dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat otak ruwet, mumet, dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini, headline news, maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan Lingkaran setan yang seolah tidak ada pemecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah, pendorong penguatan ekonomi rakyat. sebagaimana telah diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama
pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, hadirin rahimakumullah. Firman Allah yang baru kita simak bersama mengisyaratkan agar kita umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan sebab diturunkannya ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak. Maka bolehkah jika aku bersedekah 2/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bolehkah jika 1/2-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika 1/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya. Innaka yutadara warasatakal abniya'a khairan min an tadarahum 'alata yakfufunan nas. Sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat warisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah yang terbaik daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah lagi papa, serta hanya mengharapkan belas kasih orang lain. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan kuat fisik, Kuat mental dan kuat perekonomiannya. Syekh Mustafa Al-Marabi menafsirkan kalimat khofu alaihim sebagai suatu kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bersama tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk didapatkan. Akan tetapi jikalau ekonominya buruk, maka secara pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, hadirin rahimakumullah. Dalam dunia ekonomi, kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka.
Kedua, sistem ekonomi kapitalis di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak untuk mengelola serta mengurus keadaan perekonomian mereka. Sistem ekonomi inilah yang telah membuat jarak yang sangat antara yang kaya dengan yang miskin, dan juga telah mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. the rice riser and the poor poorer. Ketiga, sistem ekonomi Islam di mana dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan dengan artian setiap orang harus saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Tidak ada jarak di antara mereka, bahkan mereka merasa bahwa mereka bagaikan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari penjelasan inilah maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimanakah teknis untuk merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 19 berikut.